Ngomongin soal mobil Jeep, pikiran kalian pasti langsung bayangin mobil gahar spesialis off-road. Dan mungkin kalau ngomongin soal Jeep, kalian akan nyebutin soal CJ Lines atau Wrangler Lines. Tapi di sini gue akan bahas salah satu family dari Jeep yang gak kalah ikonik, yaitu Jeep yang punya sejarah naik turun yang unik, Jeep Cherokee. Penasaran? Nah, kita gas ya. Kita kupas tuntas nih. Halo semuanya, balik lagi sama gua Witansa di channel Drive Story Media, di mana kalian bisa nemuin sisi lain dari dunia otomotif yang akan bikin kalian makin seneng buat ngulik dunia otomotif bareng gua. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas story about Jeep Cherokee. Atau Jeep Cherokee ya? Ya, itulah. Ya, salah satu line family ikonik dari Jeep yang nggak kalah dari saudara-saudaranya yang lain, macam CJ atau Wrangler. Yang menarik, setelah gua riset, banyak yang ngira kalau series pertama dari Cherokee ini dimulai di Jeep Cherokee XJ yang keluar di tahun 84. Padahal, sejarah panjang Jeep Cherokee itu dimulai satu dekade sebelum itu. XJ adalah generasi kedua dari Cherokee. Nah, siapa yang baru tahu nih? Ngaku? Gue juga sih, sampai gue riset. Well, it's okay, you're not alone. That's why we have Kupas Tuntas. Oke, gue akan bawa kalian balik ke tahun 1974, di mana sejarah naik turun Jeep Cherokee itu dimulai. Di tahun 74, American Motor Companies itu menciptakan Cherokee yang awalnya memiliki base SJ Wagoneer dengan 2 pintu. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan pasar dari pecinta Wagoneer yang ingin mobil dengan model lebih kecil, sporty, dan juga lebih terjangkau, terutama untuk menggait pasar yang lebih muda. Sebenarnya di tahun 63, Wagoneer itu punya series 2 pintunya. Namun SJ Cherokee itu hadir dengan desain ikonik yang jauh lebih sporty. Jeep Cherokee ini benar-benar jadi mobil yang ganteng habis di masa itu. Sebentar. Sebelum jauh, nama Cherokee ini diambil dari salah satu suku asli di Amerika Utara. Mungkin mereka pengen ngasih branding kalau mobil itu Amerika banget nih, but who knows. Nah, back to SJ Cherokee ya. Dengan tampilan sporty, tapi nggak ngilangin kesan mewah dari Wagoneer, Cherokee dengan cepat itu dibandingin dengan Ford Bronco atau Chevrolet Blazer di masa itu. Fun fact lainnya, di tahun 74, term SUV atau Sporty Utility Vehicle secara resmi itu mulai digunakan untuk mengkategorikan mobil-mobil macam Jeep Cherokee ini. So, kalau ada yang tanya mobil SUV pertama itu apa? Ya, gue berani ngomong dengan lantang, SJ Cherokee itu jawabannya. Nah, Cherokee itu di tahun 74 hadir dengan spesifikasi engine 4200cc inline 6, itu mesin standarnya mereka, menawarkan tenaga 110 HP, atau ada juga 5900cc V8, pilihan mesin yang lebih bertenaga, tersedia dalam versi 2 barrel karburator dan juga 4 barrel karburator. Yang 2 barrel itu 175 HP, yang 4 barrel itu 195 HP. Dan juga ada juga yang 6600cc V8, mesin paling bertenaga namun sangat langka dan hanya diproduksi hingga tahun 78. SJ Cherokee itu juga jadi mobil pertama yang pakai permanen all-wheel drive yang mereka sebut Quadra Truck. Well, SJ Cherokee sebenarnya laku keras di peluncuran pertamanya. Tapi seperti yang sama-sama kita tahu, di tahun 80-an itu terjadi krisis bahan bakar di berbagai belahan dunia yang bikin setiap brand otomotif itu harus bisa menciptakan sebuah mobil yang hemat BBM. Lalu, bagaimana AMC Combat PCC? Untuk ngejawab itu, AMC itu ngegelontorin $250 juta buat develop mobil baru. Tapi sayang ini nggak berjalan mulus dan bikin AMC itu ya lack of duit lah. Nah, di proses development produk ini, AMC itu dapat suntikan dana sebesar $100 juta dari Renault yang akhirnya di bawah arahan Dick T dan juga François Chastaing. AMC dan Renault itu berhasil bikin terobosan di dunia SUV. Muncullah generasi kedua dari Cherokee dan jadi varian paling terkenal, yaitu XJ Cherokee. Well, gue paham sih dengan kondisi sekarang SJ Cherokee sebagai mobil hemat BBM pasti nggak make sense buat kita ya. Tapi di tahun 84, XJ Cherokee itu benar-benar menjawab kebutuhan market yang pengen smaller, sporty SUV yang lebih efisien kalau dibandingkan dengan SUV lain di era yang sama. Desain XJ Cherokee itu 31 inch lebih pendek dan 6 inch lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Bukan hanya itu, XJ itu punya bobot 1200 pounds atau 600 kilo lebih ringan daripada SJ. Nah, nggak heran ya kalau XJ itu punya efisiensi yang lebih baik dibandingkan abangnya, si SJ. Banyak hal menarik yang terjadi selama generasi kedua Cherokee ini. Selain karena ini adalah varian paling terkenal, variasi ini yang ngangkat kondisi finansial AMC di masa itu. And it's safe to say that
XJ adalah SUV yang bikin semua mobil SUV itu kayak sekarang yang kita tahu. XJ itu hadir dengan engine 2500cc, 2800cc, 4000cc, 2100cc turbo diesel, dan juga 2500cc turbo diesel. Nah, di generasi kedua ini, juga tepatnya di tahun 85, Cherokee itu menawarkan two-wheel driver untuk menjangkau market yang lebih luas, yang nggak terlalu butuh mobil dengan penggerak four-wheel drive. Penjualan Cherokee generasi kedua ini gila banget. XJ diproyeksikan cuman akan produksi sampai 93, saat Jeep Grand Cherokee ZJ itu diluncurkan sebagai pengganti XJ. Tapi kenyataannya, minat market itu masih tinggi banget sehingga dua varian ini diproduksi dalam era yang bersamaan. Jujur sih, ya gue ngerasa Jeep rada bingung dalam produksi mereka. Mereka sering banget bikin mobil yang literally sama pada waktu yang bersamaan. Mulai dari Wagoneer 2 pintu yang ada bareng SJ, sampai di case XJ dan juga Grand Cherokee ini. Menurut kalian kenapa nih? Coba komen di bawah ya. Overall, semua series XJ tiap tahun itu nggak banyak berubah kecuali di XJ tahun 97 yang dapat facelift. Wait, Cherokee ini masuk Indonesia kapan sih? Well, masih inget omongan gua soal XJ Cherokee dikira generasi awal dari Jeep Cherokee? Asumsi itu bisa jadi muncul karena Cherokee yang orang Indonesia tahu ya XJ ini. Dan menurut salah satu artikel, XJ itu mulai masuk di Indonesia di tahun 94. Waktu itu yang memasukkan Jeep Cherokee XJ adalah PT Jakarta Motor Company, milik Hashim Ning selaku agen tunggal pemegang merek atau ATPM Chrysler di Indonesia. Pada saat diluncurkan di Indonesia, Jeep Cherokee XJ rakitan Indonesia itu tersedia dalam dua varian, yaitu Sport dan juga Limited. Untuk mesin yang dipakai Jeep Cherokee XJ di Indonesia waktu itu cuma ada satu tipe, 6 silinder segaris 4000cc berbahan bakar bensin dengan sistem injeksi. Mesin mampu menghasilkan tenaga sampai 170 daya kuda pada 4000 rpm. Fakta unik lainnya soal XJ Cherokee itu adalah di China, XJ itu diproduksi hingga tahun 2014. Yes, 2014. Ya, walaupun China punya varian XJ mereka sendiri sih, tapi intinya mobil ini bener-bener lari sampai diproduksi terakhir di China itu ada di tahun 2014. Nah, oke, gua minum dulu. Yuk, kita lanjut ke generasi berikutnya dari Jeep Cherokee. Di tahun 2002, generasi ketiga hadir dengan nama Liberty. Banyak kabar simpang siur kenapa nama Cherokee itu harus berubah nama, khususnya itu di US. Banyak yang bilang karena kejadian 11 September, biar lebih kelihatan nasionalis. Ada juga yang bilang Jeep itu mulai sadar dan gak pengen kebingungan saat Cherokee dan Grand Cherokee itu diproduksi pada era yang sama. Anyway, itu bukan informasi yang penting buat kita debatin karena yang pasti generasi ketiga dari KJ Cherokee atau KJ Liberty itu mulai turun ke jalan. Perubahan paling signifikan dari generasi ini itu adalah tampilannya yang lebih bulat dan punya kesan modern yang kuat. KJ hadir dengan 3 pilihan engine, 2400 inline 6, 3700 V6, dan juga 2800 diesel inline 4 yang katanya cuma diproduksi tapi nggak terlalu laku. KJ juga jadi salah satu SUV pertama yang nawarin berbagai level trim. Ada Sport ini, trim level dasar fokus pada harga terjangkau dan fitur-fitur mendasar. Terus ada Limited menawarkan lebih banyak fitur kenyamanan dan kemudahan. Terus ada juga Freedom ditujukan untuk penggemar aktivitas outdoor dengan fitur seperti sunroof dan juga ban segala medan. Dan yang terakhir ada Renegade, trim level tertinggi dengan fitur premium seperti jok kulit dan juga sunroof. KJ juga hadir dalam 2 varian 4-wheel drive, yaitu Command Track yang butuh perpindahan manual untuk penggunaan off-road. Dan juga NV242 yang merupakan full-time 4-wheel drive yang secara otomatis itu membagi torsi ke front dan juga rear axle. Di tahun 2008, generasi keempat yaitu series kakak yang hanya hadir dengan V6 engine karena di era yang sama Jeep punya Jeep Patriot dan juga Compass yang pakai 4-cylinder engine SUV. Series ini jadi salah satu series yang share platform dengan Dodge Vehicle yang bikin tampilan mereka itu hampir mirip. Kakak hadir dalam 2 varian yaitu Basic Trim Sport dan aslinya 6 speed manual tapi Jeep replace dengan transmisi otomatis. Dan satu series limited yang punya Chrysler Uconnect yang bisa dibilang adalah voice command feature. Salah satu fitur yang cukup beda adalah kakak punya model convertible ala Wrangler yang sayangnya itu punya masalah. Atapnya gampang bocor, kadang nggak fungsi, dan banyak masalah lainnya yang bikin fitur ini cukup dibenci para pecinta Cherokee. Dan sekarang kita masuk ke generasi kelima dari Jeep Cherokee yang start launching di tahun 2014. Di generasi ini, nama Cherokee kembali dipakai secara resmi lagi. Alasannya, ya... hanya Tuhan dan produsen Jeep lah yang tahu. Nah, bercanda. Tapi jujur, gue nggak nemu artikel yang ngejelasin soal ini secara legit ya, jadi ya kita lewatin aja. Tapi di generasi 2014 ini itu dinilai aneh dan banyak orang yang nggak demen sama produk mereka yang ini.
Banyak yang bilang tampilannya aneh dan hilang arah sama identitas Jeep Cherokee biasanya nih. Jadi kita skip produksi generasi itu dan fast forward ke tahun 2023 ya, saat PT DAS Indonesia Motor resmi meluncurkan mobil baru Jeep Grand Cherokee generasi terbaru di Indonesia. Produk ini disebut Jeep Grand Cherokee generasi WL, ini lebih bongsor dan lebih mewah tanpa ngurangin kemampuan off-road khasnya Jeep nih. Mulai dari varian Jeep Grand Cherokee generasi WL itu dikonfirmasi hadir dalam dua bodi, yaitu WL74 dan juga WL75. Varian WL74 memiliki body short wheelbase dengan dimensi panjang sekitar 4,9 meter, lebarnya itu 1,9 meter, tinggi 1,8 dan juga wheelbase itu kisaran 2,9. Sementara WL75 itu memiliki body long wheelbase 3 baris berdimensi panjang 5,2 meter, lebarnya 1,9, tingginya sekitar 1,8 juga, dan juga wheelbase sekitar 3 meteran. Untuk engine, series yang pendek itu hadir dengan 4-silinder turbo 2000cc yang menghasilkan 270 HP dan 400 Nm torque lah. Sedangkan untuk yang long base, dapat engine V6 Pentastar 3600cc. Mesin ini mampu menghasilkan 285 HP dan juga 353 Nm untuk torque-nya. Semua series itu pakai transmisi otomatis 8 kecepatan dan pakai quadra-track 1 atau all-wheel drive. Oh ya, buat penutup nih, dari informasi yang gue dapet, kayaknya ada anjuran untuk nggak pakai nama Cherokee lagi. Ini yang diserukan sama keturunan dari suku Cherokee. Mereka bilang untuk menghormati suku kami, tidak lagi harus dengan menggunakan nama Cherokee pada mobil, tapi cukup dengan mempelajari dan mengakui kebudayaan dan sejarah dari suku Cherokee ini. Gimana kelanjutannya? Ya, well, kita tunggu aja nasib nama Cherokee ini ya. Beres juga nih, ngejelasin soal sejarah Jeep Cherokee. Gimana, kalian mulai tertarik sama produk ini? Atau jadi pengen diskusi lebih dalam karena udah mau beli? Ya, feel free to leave comment so we can discuss further. Jangan lupa juga buat like dan bagikan video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Akhir kata, gue Witansa pamit dan sampai jumpa di video-video Drive Story selanjutnya.